Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas tentang sistem operasi terdistribusi. Kenalan dulu yuk dengan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Untuk yang pertama, apa sih sistem operasi terdistribusi itu? Nah, salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana kumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan hasil secara lebih pada file system, namespace, waktu pengadaan, keamanan, dan akses ke seluruh resources. Fungsi sistem operasi yang pertama, sebagai jembatan antara perangkat keras dan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Fungsi yang kedua adalah mengatur pengguna perangkat keras oleh user. Fungsi yang ketiga sebagai program pengendali untuk menghindari kesalahan dan penggunaan SDK yang tidak perlu. Komponen inti sistem operasi. Ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Manajemen proses. Sistem operasi bertugas untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dijalankan pada sebuah komputer. Manajemen memori utama. Memori di mana bertugas untuk tempat penyimpanan proses secara sementara yang datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama ini bersifat volatil atau data akan hilang ketika memori tidak mendapatkan catu daya. Manajemen penyimpanan sekunder. Sebuah sistem yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manajemen disk. Manajemen disk sekunder ini digunakan agar dapat menyimpan keseluruhan data yang ada. Manajemen sistem I/O menyediakan device driver yang umum sehingga input-output dapat seragam. Manajemen berkas. Kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab dalam pengelolaan berkas dan direktori tersebut. Sistem proteksi. Sistem operasi akan melakukan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan proses yang tidak berbagi memori. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri dan prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan. Dan terakhir, command interpreter system. Sebuah program yang digunakan untuk membacakan instruksi dan mengartikan control statement. Selanjutnya ada konsep proses dan thread. Yang pertama, proses. Proses merupakan program yang sedang dieksekusi dan memiliki 5 status, yaitu new, running, waiting, ready, dan terminated. Yang terakhir, thread. Sebuah alur kontrol dari sebuah proses pada sebuah unit dasar dari utilitas view. Terdapat 2 macam thread, yaitu single thread yang memproses hanya satu eksekusi thread, dan yang kedua multi-thread yang dapat mengeksekusi sejumlah thread. Terima kasih telah menonton video dari kami, kelompok 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.